Di saat seseorang itu mencapai sesuatu yang dia mau, apakah tadi materi atau di luar itu, dia merasa nyaman gak di dalam dirinya? Senang beda dengan kenyamanan. Dia merasa tenang gak? Jika dia merasakan ketenangan, dia sedang diberi rezeki rohani. Ada titipan pertanyaan. Okay. Ada titipan pertanyaan dari teman Rans juga. Kebetulan lagi nggak hadir di sini. Haikal namanya. Dari WhatsApp saya nitip pertanyaan. Kalau pertanyaannya, Ustaz, kalau orang tua yang meninggal terus anak kan menjadi asbab menjadi diringankan kuburnya, azab kuburnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Misalnya anak yang meninggal dan orang tua yang mendoakan, apakah sama? Gitu. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Kan ada istilah kalau misalnya orang tua meninggal, anak mendoakan, diringankan kuburnya. Oh, okay. Nah, sekarang kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Gitu. Itu yang pertama Bu ya. Itu kalau titipan. Kalau yang dari saya kan ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya gitu. Sedangkan kalau bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sedangkan diri kita ini saya misalnya dikenal orang Ubay gitu, tapi mungkin di rumah beda lagi, di luar beda lagi, di luar lagi. Sebenarnya bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri gitu ya. Baik gitu Bu ya. Hobi baca buku kan? Cari buku Kimia Usahadah tapi terjemahannya Mencapai Kebahagiaan, sudah diterjemah oleh beberapa kawan-kawan saya di penerbit Turas. Cari ya, online ketemu ntar, di situ nanti terjawab. Jadi saya jawab dari yang paling belakang. Ubay itu kan nama fisik, mukanya begini, ya. Tapi Ubay yang batin, yang rohani kan bukan ini. Kalau disebut Ubay sakit hati kan bukan tubuhnya yang sakit. Ubay bahagia kan bukan tubuhnya yang bahagia. Biasanya orang kalau bahagia sama sedih itu bedanya apa? Kalau sedih ngapain? Nangis. Wah, dulu nikah juga nangis ya teh ya. Nikah sedih apa bahagia? Sedih. Yang mana nih yang bener nih? Ya, terharu itu bahagia tapi menangis. Ya. Dulu nikah nangis gak? Atau bikin tangis orang? Ya. Jarang kalau cowok jarang yang nangis. Tapi saya punya teman habis akad dia nangis. Itu ada. Banyak utang. Tega amat sih Bang. Jadi diri kita itu bukan yang ini. Ini kan kembali ke tanah. Coba orang mati itu apa masih kurang cukup buktinya bahwa tubuh ini kembali ke tanah. Berarti bukan ini yang sebenarnya kita. Kita itu adalah yang merasakan bahagia, sedih, yang punya emosi, yang punya kesabaran, itu dia. Ya, itulah yang ditiup oleh Allah ke dalam perut ibu kita. Tuh jadinya jadi Rayanza. Ya. Benar ya, Rayan Zaki. Rayanza Malik Ahmad. Masya Allah ada Ahmadnya. Ini kan dia badannya aja yang masih kecil, ruhnya sebenarnya sudah oke di sana. Tapi karena ruh itu masuk ke dalam badan, sebenarnya bukan masuk dalam arti menempati, terkoneksi ke badan, badan kita belum siap menerima informasi ruh. Jadi ruh itu mengalami amnesia rohani. Ada yang ingat nggak dulu ketemu Allah? Nggak ada kan? Dulu kita sama-sama ketemu Allah loh dulu. Nggak ada yang ingat ya? Saya juga nggak ingat. Tapi tanya nih Wica nih, kalau zikir kolbunya bergetar, itu tanda dulu pernah ketemu. Kalau pergi haji pertama kali atau umroh, pas ngelihat Ka'bah berdesir nggak? Set gitu. Kita berdesir ngelihat Ka'bahnya atau yang disembah ketika melihat Ka'bah?
Itulah Allah yang dulu kita bertawaf. Jadi ruhani kita dulu tawaf di sana. Tawaf lama, ada panjang sekali tawafnya. Dulu di sana bertawaf. Dan hidup ini kan lagi tawaf semua nih. Ya. Lagi tawaf kita semua. Tawaf kan artinya keliling. Lagi keliling-keliling kan sekarang nih. Keliling sini. Ada tuh yang tadi keliling-keliling mulu di UIN dibuang katanya. Keluar ya. Sampai semester 7 keluar ya. Bukan keluar sendiri, dikeluarin. Terus masuk mana lagi? Masuk ini dikeluarin, itu kan hebat deh. Itu sebenarnya bukan itu kesialan dia, tapi memang dia lagi tawaf aja. Tawaf. Maka Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu rasakanlah kalau di dunia bahwa kamu memang alien. Kamu seorang yang asing. Gharib itu pendatang. Jadi walaupun ini misalnya kantor atau rumah, ini rumah fisik, rumah rohani kita bukan di sini. Maka bangunlah rumah rohani. Bagaimana cara bangunnya? Bangun dengan keilmuannya. Tanpa ilmu bisa nggak bangun rumah? Sama, mau bangun rumah rohani pakai ilmu. Ilmunya ilmu tentang rohani. Ya. Dan cara membangun rumah rohani adalah dengan menyerap nama-nama Allah ke dalam diri. Ada 99 nama Allah, silakan ambil satu saja, dijadikan karakter. Yang paling gampang itu Rahman, Rahim. Rahman, Rahim, kasih sayang. Apalagi yang sering dibaca? Al-Malik. Waduh, nyarinya Al-Malik sih langsung ya. Oh, namanya Malik ya. Ya, Rozak. Rozak deh. Allah yang Maha Rozak. Bagaimana cara mengambilnya ini? Mengambil cahayanya. Kan cahaya ini berkembang terus. Ada orang yang hanya mengambil cahaya fisiknya, maka dia dapat duit, popularitas, pengikut, follower, viewer, itu fisik. Zahir itu semua. Ada yang bukan zahir. Di saat seseorang itu mencapai sesuatu yang dia mau, apakah tadi materi atau di luar itu, dia merasa nyaman gak di dalam dirinya? Senang beda dengan kenyamanan. Dia merasa tenang gak? Jika dia merasakan ketenangan, dia sedang diberi rezeki rohani. Tubuh saya waktu masih kecil, nanti Ryan ini ketika dia udah mulai umurnya 2-3 tahun senang mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan. Tapi kalau udah gede, mobil beneran tuh lihat. Ya. Senang motor-motoran. Kalau udah gede, jika ada rezeki, senangnya motor beneran. Itu kesenangan fisik. Fisik itu. Kita bukan hanya sekedar bisa jalan pindah tempat, enggak. Kita mau cari sesuatu yang ada nilai di kendaraan itu. Sama, rohani juga mencari hal itu. Bukan sekedar belajar agama yang dimau oleh rohani, tapi ingin mengenal siapa pemilik agama ini. Ada kendaraannya juga disebut thariqah, jalan. Ya, ada jalannya ke sana. Ada yang jalannya lewat jalan tol, ada yang jalannya lewat gang, mampet berkali-kali, kegores berkali-kali, maklum ikut GPS ya. Jadi di dunia aja kita bisa tersesat kalau pakai GPS, apalagi pakai di alam lain. Maka kalau berguru dalam rohani jangan coba-coba main diambil dari YouTube, dari Google terus diamalin, jangan. Berbahaya. Kecuali udah ketemu orangnya, sudah diizinkan orangnya boleh. Ya. Jadi mengenal diri itu, diri yang dulu Allah pernah berpandang-pandangan dengan kita, itu di alam sebelum ini, alam ruh namanya. Makanya kita ini akan rindu ke sana. Disebut nama pemiliknya, kita akan bergetar, insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti ya. Ini kita skip dulu, takut kedalaman ngajinya. Terus yang kedua tadi, yang Haikal apa tadi, kalau orang tua meninggal bisa diringankan oleh doa anak. Kalau anaknya meninggal, bisa doain sama orang tua nggak? Sebenarnya lebih dari itu. Jadi ada orang salah faham, baca satu hadis Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati seorang manusia, in qata amaluhu illa min thalas, maka terputus amarnya kecuali 3.
mereka mengira 3 itu pembatasan. Enggak, 3 itu contoh. Karena di hadis lain disebutkan 6. Di hadis lain disebutkan lebih. Yang 3 itu pertama ilmu, yang kedua sedekah jariyah. Jadi bukan amal jariyah ya, sedekah jariyah. Yang ketiga waladun, anak ya soleh yang mendoakannya. Sehingga banyak orang berpikir yang nyampe cuma anak, itu keliru besar. Coba nih, mau mati duluan nggak? Mas Ubay meninggal duluan nih, nggak punya anak, berarti nggak ada yang doain dong. Kira-kira kalau saya doain nyampe nggak? Terus harus punya anak gitu? Nggak mesti. Jadi kesalahan orang-orang membaca hadis ini, kalau selain anak nggak nyampe. Kalau begitu kita bubarkan sholat jenazah. Karena sholat jenazah takbir ketiga itu doa mendoakan yang meninggal walaupun bukan babe kita, bukan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Coba terjemahinnya apa? Ya Allah ampuni dia, rahmati dia didoain semua. Bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan mbah kita, bukan eyang kita doain kok. Itu sebabnya orang-orang Indonesia punya satu tradisi ahlu sunnah namanya tahlilan. Ya, tahlilan itu bagus. Jangan terjebak dengan, oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau salah faham. Isinya tahlilan ngapain? Mendoakan yang mati, sederhana. Sederhana sekali. Ya, yang lucu nih Bang Dodo nih. Ya, dia punya nggak tahu temannya, pas sahabatnya, pas saudaranya, nggak percaya kalau doa nyampe. Apa buktinya nyampe? Dia orangnya PA juga kan. Apa kata dia? Lu mati aja dulu, ntar gue doain. Kacau juga tuh orang. Ya, selamat Bang Do. Tapi kalau debat begitu kan jadi kebaikan kan. Gitu. Jadi tidak mesti orang tua, bisa teman, apalagi saudara dekat. Gitu. Gitu ya. Ya. Gimana? Cukup? Ada lagi? Ada lagi?